Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya ingin berbagi dua video yang saya rekam sebagai oleh-oleh ibadah haji tahun 2023 ini, yaitu video tentang kondisi jamaah yang berdesak-desakan untuk berusaha mencium Hajar Aswad di Ka'bah ya, di Baitullah. Jadi ini ada satu video, ini saya lakukan setelah saya selesai tawaf umrah wajib waktu itu ya, umrah wajib haji. Saya mencoba mendekat lagi untuk mengambil video ini ya, untuk oleh-oleh teman-teman ya yang mungkin pengen tahu kondisi kreditnya jamaah haji atau umroh yang ketika menunaikan ibadah haji atau umroh itu selalu salah satu usahanya adalah bisa mencium Hajar Aswad sampai berdesak-desakan seperti ini teman-teman ya. Ini ada seorang ibu-ibu, mereka mungkin selesai mencium Hajar Aswad atau apa, mau keluar dari kerumunan itu sampai tidak bisa. Mereka sampai ditarik-tarik oleh temannya dan sampai menjerit-menjerit ya, karena dia terjepit di situ. Dan ini terjadi siang malam teman-teman ya, 24 jam ya. Tidak ada sepinya seperti ini. Nah, tetapi memang kenapa sampai seperti ini? Jadi saya membaca beberapa hadis itu mengatakan begini. Mencium Hajar Aswad itu kesunahan. Jadi zaman Nabi dulu, Rasulullah saat ibadah haji mungkin juga umroh itu sempat mencium Hajar Aswad dan juga sempat mengusap dengan tongkatnya. Nah, diriwayatkan di situ barang siapa yang berhasil mengusap atau menciumnya Hajar Aswad, maka insya Allah dosanya akan diampuni. Kemudian yang kedua, Abu Bakar atau Umar ya, itu pernah menyampaikan begini, bahwa batu Hajar Aswad itu adalah batu dari surga yang sebetulnya batu belaka, tetap tidak mencelakainya dan tidak berguna, tetapi aku harus menciumnya karena aku melihat Rasul pernah menciumnya. Jadi gitu. Jadi katanya aku tidak akan mencium batu itu kalau tidak melihat Rasulullah pernah menciumnya. Intinya itu. Nah, itu fenomena batu Hajar Aswad ini. Nah, ini yang akhirnya diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Ketika ke sana harus mencium Hajar Aswad karena disunahkan dan fadilahnya sangat luar biasa. Tetapi teman-teman, memang untuk jamaah kita Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Karena Anda tahu sendiri dari video ini kondisinya seperti ini, berdesak-desakan siang dan malam, dan mayoritas yang berdesak-desakan itu adalah orang-orang jamaah Islam, jamaah haji atau umroh yang badannya gede, tinggi gede, orang-orang Pakistan, Yaman, Bangladesh, India gitu ya, Mesir gitu ya. Sehingga kalau kita Indonesia badannya pendek itu sangat tidak direkomendasikan untuk bisa ikut desak-desakan di situ. Pasti akan terjepit dan terinjak-injak, itu bahaya sekali. Nah, ini ibu-ibu yang badannya besar aja seperti ini ya, mereka nggak bisa keluar sampai ditarik-tarik itu karena terjepit. Bayangin kalau kita ada di situ teman-teman. Jadi ini kenapa begini? Karena gini teman-teman, orang yang sudah mencium Hajar Aswad itu kan pengen keluar mundur, dia nggak bisa. Kenapa? Jamaah yang dari belakang itu semuanya menuju ke situ, tenaganya ke situ semua, sehingga yang mau keluar itu juga nggak bisa, kecuali ditarik temannya atau diangkat dilempar gitu loh. Itu loh kondisinya begitu. Jadi ini lihat nih, bapak ini yang pelontos-pelontos ini sudah memegang bibirnya Hajar Aswad ini. Dia nggak mau lepas ini karena dia ingin menunggu orang lain keluar dari itu dan mencium. Sementara yang mau keluar itu nggak bisa turun. Itu bisa terjepit di dalam itu orang yang mencium itu. Ya, itu kondisinya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, setelah Hajar Aswad itu ada yang namanya multazam. Multazam itu posisinya di sampingnya Pak Polisi ini. Itu lebarnya kira-kira 2 meter antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah yang kuning ini, yang emas ini. Nah, di sela-selanya itu yang kosong itu disebut mustajab. Ini juga tempat mustajab untuk berdoa. Maka jamaah haji biasanya selain berebut mencium Hajar Aswad juga berebut berdoa di situ. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang kalau di mustajab itu ya. Tapi kalau bapak-bapak itu berebutnya di Hajar Aswad. Nah, itu polisi ada di situ tuh menjaga para jamaah supaya tidak berebut, supaya tidak terjepit, supaya tidak sirik teman-teman. Nah, ini. Jadi askar yang ditaruh di situ itu menjaga supaya orang-orang tidak berbuat syirik di sekitar Ka'bah. Karena begini teman-teman, saya sendiri menyaksikan beberapa kali ya, dulu waktu umroh itu ada saja jamaah itu meskipun bukan orang Indonesia, mereka berarti kan orang asing ya, ya masih ada, maaf ya, sikap-sikap kesirikan, kemudian tahayul di situ. Tangannya itu kalau menyentuh Ka'bah itu ditulis-tulis namanya gitu, ditulis-tulis yang mitosnya itu kalau namanya ditulis di pintu Ka'bah itu
nanti akan dipanggil lagi ke situ gitu loh. Jadi itu yang dilarang keras sebetulnya, itu perbuatan syirik yang tidak boleh. Jadi menurut polisi itu syirik sehingga dilarang itu. Kemudian teman-teman ya, saya sedikit berbagi, meskipun kondisi kayak gini, saya dulu waktu tahun 2016 atau berapa ya lupa saya, itu pernah berhasil mencium sekali Hajar Aswad ini, tetapi memang dengan trik teman-teman, dengan cara yang menurut saya tidak saya rekomendasikan juga, karena caranya itu tidak baik ya, tidak baik. Saya usaha sendiri tapi caranya tidak baik, dan waktu itu saya jam 2 malam ketika agak lengang ya, tetap berdesakan tetapi tidak sepadat siang begini. Ini kan sekitar pagi ini saya ambil ya, jadi tidak seperti ini. Waktu itu saya berhasil mencium, kemudian saya dari posisi di atas anjlok itu ke bawah, langsung di depannya Hajar Aswad, wajah saya langsung mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu lubang teman-teman, batu berlubang. Kalau wajah manusia itu mencium itu pas gitu ya, selebar wajah manusia. Nah habis mencium itu kan kita kepengen keluar, tapi nggak bisa. Kenapa? Yang belakang itu berdesak ke situ. Waktu itu saya bisa keluar itu diangkat sama orang, beberapa orang, terus saya dilempar ke belakang sampai jatuh lagi, sampai sempat terinjak-injak. Itu jam 2 malam. Lalu saya setelah itu berdiri mencari celah-celah ke pinggir, kemudian saya duduk senderan, itu tenaga saya sampai mau habis waktu itu. Jadi saya dudukan leyeh-leyeh itu sampai duduk itu seperti kehabisan tenaga waktu itu ya. Nah itu apa namanya, nah ini seorang wanita ya, jamaah wanita pakai jilbab hitam itu di dekat Hajar Aswad itu mau keluar nggak bisa, sampai memukul kepalanya orang. Nah seperti itu, karena dia mau keluar aja nggak bisa itu. Nah, jadi sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi kalau bisa tidak usah ikut berebut seperti ini, karena begini, para ulama saat ini juga sudah bersepakat bahwa untuk mengusap atau mencium Hajar Aswad saat kita tawaf maupun setelah tawaf itu cukuplah kita melambaikan tangan sekarang ya. Jadi melambaikan tangan, yang posisi kita itu adalah lurus sejajar di pojokan Hajar Aswad. Di sebelah kanan atas kita itu ada lampu hijau, semua orang bisa lihat. Nanti dari situ kita cukuplah melambaikan tangan. Caranya yaitu dengan membaca Bismillah ya Allahu Akbar, tangan kita lambaikan, lalu kita cium, kita kecup. Lalu dilakukan lagi sampai 3 kali, Bismillah ya Allahu Akbar, kita kecup lagi, Bismillah ya Allahu Akbar, kita kecup lagi. Itu dianggap sudah mengusap dan menyentuhnya. Lalu kita berjalan, mulailah tawaf. Nah itu kalau kita kondisi tawaf. Nah jadi start tawaf itu dimulai dari lampu hijau atau arah sejajar dengan Hajar Aswad ini. Tapi kita posisinya di ring tawaf yang paling pinggir, tidak di tengah atau di dekat sini, di pinggir sana. Jadi agak lengang ya gitu. Nah dari situ kita mulai tawaf sampai kita lakukan 7 kali. Itu nah kita kalau tawaf harus begitu. Jadi startnya dari sejajar Hajar Aswad ini. Nah itu cukuplah seperti itu, atau memandang dari jauh yaitu sambil berdoa itu sudah dianggap mengusap dan menyentuhnya itu. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa batu Hajar Aswad ini dikisahkan adalah batu dari surga yang diturunkan ke bumi. Kisahnya ya pada zaman Nabi Ibrahim membangun Ka'bah pertama kali, membangun tempat sholat Baitullah pertama kali itu jadi Ka'bah ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Isa. Ya dikisahkan waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan batu karena ada tempat yang kosong belum dipasang istilahnya bahan bangunan, dicarikan batu. Anaknya Nabi Ismail suruh cari batu dari bukit ke bukit, ketemulah batu hitam yang katanya itu waktu itu diberi oleh malaikat Jibril ya. Lalu dipasang batu itu, dan pada masa berganti-ganti kerajaan di Arab itu mengalami masa pasang surut, Hajar Aswad itu pernah dilepas dipasang lagi, dilepas pasang lagi gitu ya, sampai sekarang tetap berpasang gitu. Kemudian ada yang menyebut juga ini adalah sebenarnya batu yang dikirim Allah dari surga untuk ke bumi gitu. Nah jadi sampai Abu Bakar ya atau Umar ya yang mengatakan bahwa batu Hajar Aswad adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak berguna. Seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak menciummu, begitu itu Umar ya. Artinya ini kita lakukan karena kita mengikuti sunnah Nabi lah, intinya begitu. Dan yang berikutnya juga dikisahkan bahwa nanti di hari akhir Hajar Aswad ini bersama Gunung Uhud akan dipindah ke surga ya. Kita ketemu di sana, barang siapa pernah menciumnya, pernah mendatanginya, jadi akan ketemu Gunung Uhud dan Hajar Aswad ini di surga. Itulah kemuliaan Hajar Aswad teman-teman. Kenapa para jamaah haji dan umroh selalu berebut untuk mencium Hajar Aswad ini dengan kisah seperti itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman, fenomena Hajar Aswad ini juga terkait dengan fenomena joki mencium Hajar Aswad. Jadi ada jokinya juga ya. Jadi saya sudah lama mendengar itu, tetapi kemarin musim haji 2023 itu
menemui langsung ada jamaah Indonesia yang mengaku bisa mencium Hajar Aswad pada musim haji kemarin karena dibantu oleh joki. Jadi ceritanya dia tidak tahu, dia berusaha mendekat malam-malam juga, perempuan ya, kemudian tiba-tiba dideketi sama 3 orang Indonesia. 3 orang itu tiba-tiba membantu mau mencium Hajar Aswad, ayo Bu saya bantu, pasti bisa. Nah itu yang 2 itu mencarikan pintu, memagari ibu itu, yang 1 mendorong sampailah bisa mendekat Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah mencium, kemudian Bapak 3 orang itu mengajak ibu itu minggir, lalu meminta ongkos lah ya, katanya sekitar berapa ya, 200 real atau berapa, 300 real ya itu sebagai ongkosnya. Jadi memang orang-orang itu menyediakan jasa joki. Jadi joki juga ada, joki tidak hanya joki masuk UMPTN, tapi joki juga mencium Hajar Aswad juga ada, ternyata membantu ya, sifatnya membantu. Dan itu orang Indonesia yang mungkin sudah lama bermukim di Arab Saudi ya gitu ya. Tapi dia nggak tahu itu bisa ketemu di mana orangnya ya, nggak mesti mungkin ya, nggak mesti. Itu teman-teman fenomena mencium Hajar Aswad ya, yang kondisinya berdesak-desakan luar biasa. Bagi orang Indonesia sebenarnya tidak direkomendasikan, ini cukuplah sebagai bahan informasi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat langsung atau pernah belum mencium Hajar Aswad. Kalau punya keinginan mencium, kondisinya seperti ini ya. Saya doakan teman-teman semuanya yang melihat video ini untuk segera terpanggil, dimampukan oleh Allah memenuhi panggilannya untuk ibadah di tanah suci, untuk umroh maupun haji. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.